Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Kiai Haji A.R. Fahrudin SD Muhammadiyah Gamplong. Tetap semangat ya. Udah siap menerima materi dari Bunia hari ini? Yuk kita mulai dengan baca kalam basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyimak dan mengikuti pembelajaran dari Bunia hari ini. Materi hari ini muatan IPA tema 1, subtema 1, materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di mana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, sedangkan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kedua umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga umbi akar, contohnya singkong atau pela pohon, wortel, dan loba. Yang keempat akar tinggal atau disebut rizoma. Yang pertama jahe, lengkuas, kunyit, sansevieria atau lidah mertua, kencur, dan empon-empon lainnya. Yang kelima tunas. Yang pertama contohnya tanaman tebu, tanaman bambu, lidah buaya, pisang. Dan yang keenam geragi atau disebut stolon. Yang pertama rumput teki, pegagan, dan stroberi. Yang ketujuh spora, contohnya pada jamur, lumut, tanduk rusa, paku-pakuan atau suplir. Yang kedelapan tunas adventif, contohnya pada sukun, kesemek, dan cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok. Mencangkok memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit induk batangnya. Harus tumbuhan yang berkayu ya. Contohnya mangga, jambu air, dan rambutan. Sedangkan keuntungan mencangkok yang pertama cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, pohon tidak terlalu tinggi. Namun kerugiannya akar tanaman kurang kuat serta umurnya pendek. Tahapan dari mencangkok yang pertama pilih cabang batang yang lurus. Kemudian kulit cabang yang akan dicangkok dikerat, hasil keratan dibersihkan kemudian ditutup dengan tanah subur, dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa ya, seperti gambar tersebut. Yang kedua, okulasi atau menempel. Okulasi menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain, di mana okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Adapun tahapan okulasi, yang pertama membuat keratan pada batang bawah, yang kedua mengerat kulit kayu yang akan diambil mata tunasnya, yang ketiga mengikat mata tunas dengan menggunakan tali. Jadi seperti contoh pada gambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga menyambung atau mengenten, di mana menyambung itu menggabungkan batang bawah dengan atas dua tanaman yang sejenis. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Di mana tahapan dari menyambung bisa diperhatikan gambar berikut ini. Kemudian yang keempat merunduk, di mana merunduk itu memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang ke dalam tanah. Tanaman yang bisa dirundukkan itu seperti apel, stroberi, melati, arbei, dan alamanda. Anak-anak, yang terakhir adalah dengan cara di stek ya, di mana stek itu dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan
seperti stek batang itu dilakukan pada ketela pohon dan tebu, kemudian stek tangkai bisa dilakukan pada bunga sepatu dan mawar, dan stek daun dilakukan di lidah mertua atau sansevieria dan begonia. Gimana anak-anakku semua? Sudah cukup jelaskan penjelasan materi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk itu, selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan tetap berkarya dari rumah. Kita akhiri dengan kalam hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.